Perkenalkan, nama saya Agni Rahmiatunisa, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, tahun 2022 Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik bimbingan dan konseling untuk uji kinerja dengan topik atau tema layanan mengenai peningkatan motivasi intrinsik belajar peserta didik dengan tujuan agar peserta didik dapat meningkatkan motivasi intrinsik belajarnya dan dapat menerapkan strategi atau cara belajar untuk meningkatkan motivasi intrinsik dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Oke anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, silakan Aura dipimpin untuk berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita sudah berdoa. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya? Oke, sekarang sebelum kita mulai, kita melakukan ice breaking dulu ya. Yang pernah Ibu kasih tahu kalian yang selamat pagi sampai selamat malam. Oke, kita mulai ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, selamat malam. Hari ini itu layanan bimbingan klasikal mengenai topiknya itu adalah motivasi intrinsik belajar peserta didik. Dan tujuan dari layanan ini adalah supaya kalian sebagai peserta didik dapat menumbuhkan motivasi intrinsik belajarnya, dan yang kedua dapat menerapkan strategi atau cara belajar kalian untuk meningkatkan motivasi intrinsik. Gitu ya. Oke, layanan ini menggunakan PBL atau Problem Based Learning. Nanti kalian diminta untuk melihat video, mengikuti materi melalui PowerPoint, lalu kalian mengisi lembar kerja peserta didik, ya. Kalian nanti melakukan diskusi dengan kelompok kalian, lalu melakukan presentasi secara berkelompok. Oke, Ibu berharap selama melakukan kegiatan ini kalian dapat mengikutinya dengan baik, dengan aktif, dengan responsif, penuh sukacita, ya, penuh bahagia, ya, supaya kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oke, sudah siap masuk ke kegiatan bimbingan klasikal hari ini? Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, sebelum dimulai kita akan melihat video terlebih dahulu ya. Nah, di sini Ibu akan memperlihatkan video. Video kisah inspirasi
Kadang-kadang aku lebih sering kena marah ibu. Lantaran ibu takut aku jatuh dari pohon. Tapi aku suka memanjat pohon. Bisa mematikan sisa pohon yang ditanam di halaman kecil depan rumahku. Dan dari ketinggian aku bisa melihat betapa luasnya dunia. Duniaku, dunia anak-anak seperti itu. Dan satu lagi, aku bisa melihat teman-temanku tanpa perlu mengangkat kepalaku ke atas. Tapi kalau sudah turun dari pohon, aku kembali lagi menjadi Adul. Adul yang terlihat tidak sempurna dengan kaki-kaki mungil yang berjalan. Aku pergi ke sekolah ya. Aku 3 tahun merangkak menuju ke sekolah. Jarak dari sekolah ke rumahnya itu 3 kilometer. Ya, namanya Abdul. Nah, Abdul ini kondisinya tidak sempurna, ya. Kondisinya tidak sempurna, harus jalan menempuh jarak 3 kilometer dari rumah menuju ke sekolah. Tapi tetap semangat dalam belajar, tetap semangat sekolah. Nah, kalian ya yang fisiknya sempurna, bahkan yang mungkin dari rumah ke sini yang lebih dekat daripada Abdul, harusnya lebih semangat lagi dalam belajarnya, lebih termotivasi lagi untuk belajar, paling tidak datang ke sekolah. Begitu ya. Tadi motivasi intrinsik itu apa? Dorongan atau semangat untuk belajar, kayak gitu ya. Jadi intinya motivasi intrinsik belajar itu adalah dorongan, semangat kalian dari dalam diri sendiri untuk belajar. Pokoknya intinya dari dalam diri sendiri. Oke, selanjutnya ini faktor yang mempengaruhi motivasi intrinsik belajar. Ada kebutuhan atau hasrat untuk belajar, ada cita-cita atau tujuan, ya. Jadi harus memiliki tujuan atau cita-cita supaya kalian lebih fokus dalam belajar. Selanjutnya ada minat untuk belajar. Ya, kalian juga memiliki kemandirian. Lalu yang terakhir adalah memiliki semangat atau optimisme dalam belajar. Oke, kita lanjut. Apa sih manfaat kalian memiliki motivasi intrinsik belajar? Manfaatnya untuk apa? Ya, supaya kalian tidak mudah menyerah ketika berhadapan dengan kegagalan. Karena semua hal yang kalian lakukan dimulai dari diri sendiri. Yang kedua, kalian bisa menikmati proses belajar, bukan karena terpaksa. Coba bayangkan kalau misalkan kalian belajar disuruh orang tua sama kalian belajar karena keinginan sendiri, bedanya apa? Bedanya apa antara kalian belajar disuruh oleh orang tua sama belajar karena diri sendiri? Bedanya lebih apa? Ya, kalau karena diri sendiri biasanya tidak terpaksa ya, karena keinginan diri sendiri. Kalau karena orang tua kalian jadi ogah-ogah atau terpaksa. Nah, selanjutnya manfaatnya adalah dapat memutuskan apa yang bermanfaat bagi diri sendiri. Jadi kalian bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana kalian sudah memiliki keinginan untuk belajar. Selanjutnya kalian akan menyukai hal-hal yang berhubungan dengan inovasi atau perubahan.
memahami informasi. Jadi kalau kalian senang yang namanya belajar, kalian akan terus mencari-cari tahu informasi baru. Caranya beragam, bisa dari YouTube, bisa dari Instagram, bisa dari Facebook, ya, bisa dari Google. Ya, kalian juga kan kreatif ya, kalau ngerjain tugas pada suka download dari Google. Ya, saking kreatifnya dalam belajar suka lewat dari Google. Oke, selanjutnya lebih memiliki percaya diri akan kemampuannya pada saat menerima atau mempelajari materi baru. Orang yang kalau belajarnya karena diri sendiri biasanya dia lebih apa? Lebih percaya diri. Oh, saya bisa. Matematika mah gampang. IPA mah kecil. Bahasa Inggris mah gampang lah itu mah. Karena apa? Karena kalian sudah terbiasa untuk belajar memahami materi yang baru. Beda sama anak yang gak biasa belajar, tiba-tiba disuruh belajar A, pasti akan puyeng duluan, ya apalagi bakal puyeng duluan. Dan dia tidak lebih percaya diri karena merasa gak bisa. Ya. Selanjutnya ada lagi, lebih banyak menggunakan logika dan strategi dalam mengumpulkan informasi. Intinya mah lebih jago lah dari mereka yang mungkin kurang bersemangat dalam belajar. Selanjutnya apalagi, menggunakan strategi dalam mengambil keputusan daripada peserta didik yang termotivasi secara ekspedisi. Jadi yang biasanya melakukan apa-apa karena diri sendiri, kayaknya akan lebih mudah untuk mengambil keputusan. Benar nggak? Siapa yang masih suka sering nanya ke orang tua, kalau misalkan perihal pakaian aja sering nanya ke orang tua. Wah, ini saya pakai baju apa ya? Padahal nggak ingat sendiri. Ya. Nah, itu bagi kalian masih setengah-setengah tuh mungkin belajarnya pakaian hari ini aja lupa. Ya, selanjutnya mengingat informasi dan konsep lebih lama. Jadi orang yang terbiasa memiliki motivasi belajar dan diri sendiri itu biasanya lebih ingat akan materi pelajaran daripada yang belajarnya karena mau ujian aja. Ya, siapa yang misalkan yang belajarnya karena mau ujian aja? Ya, saya. Ya. Nah, beda sama kalian yang belajarnya memang rutin. Ada jago belajar sendiri di rumah. Ya, biasanya kalian akan lebih ingat materi pelajaran. Ya,
Mereka bernama Dani, Raka, dan Yoga. Mereka bersahabat sama dekat, tetapi mereka memiliki kehidupan yang berbeda. Demi menjadi guru, maka setiap hari kami selalu berusaha menyiapkan diri dengan mulai dari belajar, latihan soal, membaca tentang soal berdoa, dan rajin beribadah. Selamat Dani, berkat satu. Alhamdulillah. Ayah, aku ingin punya sepeda, tapi tak boleh cucu. Ayah akan berikan jika dengan anak kamu berkat besar. Aku akan belajar hadiah agar nilaiku bisa mencapai peringkat 3 dan mendapatkan sepeda dari ayah. Aku berhasil, nomorku sudah besar kelas. Kalau kamu sudah berhasil, ini sepeda untuk kamu, nak. Aku akan semakin belajar terus. Aku ingin jadi di luar. Hebat, kamu sudah tidak bisa jatuh. Setiap hari ia memang bersama teman-temannya sampai larut malam, sehingga membuat kalinya juga malas untuk sekolah. Nah, ini 10 tahun kemudian, dari sengaja mereka bertemu di suatu tempat. Kehidupan Dani, Raka, dan Yoga sangatlah berbeda. Dani sudah menjadi guru, Raka sudah menjadi pengusaha, dan Yoga menjadi pengangguran. Oke, itu ya. Jadi ini adalah video mengenai siapa aja tadi namanya? Dani, Raka, Yoga. Ya, 3 orang ini memiliki kehidupan berbeda setelah 10 tahun kemudian. Nah, siapa yang menjadi Raka? Saya. Cita-citanya jadi apa tadi Raka? Guru.
selalu menikmati dari belajar latihan soal dan membuat catatan. Hasil yang didapat dari didapatkan dengan satu sumber motivasi dari guru. Ya, selanjutnya contoh dalam tujuan ingin menghibur sepeda tapi tabungannya belum cukup. Upaya yang dilakukan yang berusaha untuk mendapatkan mereka juga supaya mendapatkan sepeda. Hasil yang didapat mereka mendapatkan sepeda karena kendala
belajar pantang menyerah dan berdoa. Hasil yang didapat dari berhasil menjadi guru untuk motivasinya tinggi. Ya, selanjutnya tokoh siapa? Raka, siapa yang mau baca-baca? Lagi. Yang terakhir siapa lagi? Yoga ya. Terus apa lagi? Ya, oke, cool ya. Ada yang mau kasih pendapat atas presentasi dari kelompok apa tadi, Mars ya? Ada yang mau kasih pendapat? Kasih tanggapan? Bagaimana jawaban dari kelompoknya Mars? 10 saya 10. Ya. Terus apa? Baik. Terus 10 apa itu 10 lainnya? Bagus. Oke, ada lagi yang mau kasih pendapat masukan untuk kelompok Mars?
tidak sesuai dengan keinginan. Padahal hal itu bisa terjadi karena kita yang kurang bersungguh-sungguh. Jika kita merasa lelah dengan belajar, yuk kita cari tahu cara meningkatkan motivasi belajar untuk diri sendiri. Kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Bagaimana kesimpulan kalian dari kegiatan kita hari ini? Sok, siapa yang mau kasih kesimpulan? Ayo, siapa yang mau kasih kesimpulan? Kesimpulan dari kegiatan layanan bimbingan klasikal dan dari materi yang sudah ibu kasih ke kalian nih. Kesimpulannya apa dari kegiatan dan materi hari ini? Apa manfaat yang kalian dapatkan? Ya, jadi bisa lebih percaya diri dalam belajar. Selanjutnya apa lagi? Ya, lebih bisa mandiri lagi nanti kalian untuk belajar. Lebih semangat lagi terutama ya kalian dalam belajar. Apalagi siapa yang mau kasih pendapat lagi, yang mau kasih masukan, manfaat atau kesimpulan apa yang bisa kalian dapatkan dari pertemuan kita hari ini? Yuk. Ayo, ada yang kasih pendapat? Manfaat yang kalian dapatkan dari pertemuan kita hari ini? Refleksinya atau apa? Gimana? Kali?